Timnas Indonesia lebih kuat dari Vietnam. Pelatih kiper bongkar cara STY didik skuad Garuda. Erick Thohir belum puas, ingin tingkatkan kualitas. Simak informasi selengkapnya hanya di Gadis Bola. Diakui lebih menakutkan dari Vietnam, pelatih Filipina sebut Indonesia kekuatan baru Asia. Indonesia dan Filipina baru saja melakoni laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga krusial ini, kedua kesebelasan tampil dengan seluruh kekuatan. Pasalnya Indonesia memiliki ambisi untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya, sementara Filipina tampil lepas karena tidak ada beban di pundak para pemainnya. Pelatih Filipina Tom Stanfiat sendiri menilai pertarungan melawan timnas Indonesia jauh lebih berat dibandingkan ketika menghadapi Vietnam. Saya melihat Indonesia mengalami perkembangan besar dan pemain naturalisasinya bertambah. Kebanyakan pemain dari Belanda yang bermain di level tinggi. Cara Indonesia bermain saat melawan Irak di Jakarta sangat impresif. Jadi kami menghadapi tim yang sangat kuat dengan banyak pemain berkualitas. Jelas Stanfiat. Padahal pada laga malam ini timnas Indonesia tidak diperkuat oleh bek andalannya Jordi Amat lantaran akumulasi kartu. Meski begitu, Tom Stanfiat menolak menganggap hal tersebut sebagai sebuah keberuntungan. Sebab dengan atau tanpa Jordi Amat sekalipun, skuad Garuda kata dia tetap menjadi lawan yang menakutkan. Stanfiat pun menyebutkan beberapa pemain yang dinilainya menjadi pembeda pada laga tadi. Mereka adalah Tom Haye, Sein Patinama, hingga Sandy Walsh. Lebih dari itu, juru taktik asal Belgia itu sangat antusias menjalani pertandingan yang digelar di SUGBK ini. Ia menyebut skuad Garuda merupakan salah satu tim kuat di Asia. Aksi mulia STY bersama punggawa Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong punya cara unik untuk menjaga kedisiplinan para pemainnya. Kedisiplinan Sintayong ini diungkapkan oleh staf pelatih timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon. Yoo Jae-hoon sendiri banyak makan asam garam di kompetisi sepak bola Indonesia dan jadi salah satu kiper terbaik Liga Indonesia saat aktif sebagai pemain. Saat ini pria berusia 39 tahun itu pun aktif sebagai asisten pelatih kiper timnas Indonesia. Yoo Jae-hoon mengaku banyak belajar dari cara Sintayong saat melatih para pemain Garuda. Ex-pemain Persipura Jayapura tersebut salut dengan sikap disiplin Sintayong saat memimpin anak asuhnya. Meski begitu, Sintayong bukanlah sosok yang menyeramkan di mata para pemain. Yoo Jae-hoon menggambarkan bahwa pria 53 tahun tersebut jadi sosok yang suka bercanda kepada seluruh anak didiknya serta staf pelatih di timnas Indonesia. Sintayong juga sosok yang ramah kepada seluruh anggota skuad Garuda. Pada kesempatan ini, Yoo Jae-hoon juga membenarkan soal sanksi berat kepada para pemain timnas Indonesia yang melanggar aturan selama kamp pemusatan latihan. Salah satu bentuk sanksi tegas tersebut adalah denda untuk tiap keterlambatan, mulai dari terlambat hadir di sesi latihan hingga sesi pertemuan tim. Yoo Jae-hoon membenarkan juga bahwa denda untuk tiap keterlambatan sudah naik 2 kali lipat, dari 500.000 menjadi 1 juta rupiah. Dan yang sangat mulia, Sintayong memutuskan menyumbangkan uang denda pemain untuk panti asuhan. Nantinya, uang tersebut bakal disumbangkan atas nama timnas Indonesia. Sintayong sendiri memang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia juga melakukan kegiatan serupa di negaranya Korea. Semoga ini membawa dampak positif untuk kemajuan skuad Garuda. Ambisi perkuat timnas Indonesia, Erick Thohir buat terobosan baru. Posisi timnas Indonesia kini terus melejit. Prestasi demi prestasi juga terus diraih. Beberapa di antaranya adalah SEA Games 2023 dan semifinal Piala Asia U23. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa timnas Indonesia saat ini tidak lagi dipandang sebagai anak bawang di pentas Asia. Setelah timnas, Erick Thohir pun berharap level kompetisi atau Liga Indonesia juga akan naik. Saat ini, posisi kompetisi Indonesia di posisi ke-28 dan harus segera diperbaiki sekaligus ditingkatkan.
Harus ada terobosan, kita akan mendorong yang namanya untuk kompetisi, liga. Untuk Liga 4, Liga 3 yang selama ini terkatung-katung kita coba dorong. Tetapi Liga 1, 2-nya harus mumpuni, kita dorong. Tetapi perbaikan manajemen, perbaikan keuangan liga, perbaikan semua sistem-sistem liga harus kita bereskan untuk tahun ini, ujar Erick Thohir. Dalam kesempatan ini, Ketum PSSI juga meminta semua elemen PSSI dari anggota Komite Eksekutif hingga Asprof punya goal besar. Terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun membeberkan akan ada 3 terobosan baru untuk sepak bola tanah air yang mana akan digelar dalam waktu dekat ini. Salah satu terobosan yakni PSSI berencana akan menggulirkan Liga 4. Meski begitu, Erick Thohir belum bisa memastikan kapan Liga 4 akan digelar. Ia pun harus menyusun terlebih dahulu program-program sebelum akhirnya menggulirkan Liga 4 tersebut. Selanjutnya, Erick Thohir membeberkan terobosan kedua yang akan digelar PSSI yakni Liga Perempuan. Liga Perempuan digelar sebagai upaya PSSI untuk meningkatkan prestasi Timnas Wanita Indonesia. Kemudian terobosan ketiga dikatakan oleh Erick Thohir adalah mempererat hubungan pemerintah Indonesia dengan klub-klub sepak bola di Indonesia. Erick Thohir pun mengatakan nantinya hubungan itu mulai dilakukan terhadap Asprof PSSI.